Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kamu bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita mulai, kalian sering kan ke supermarket? Di sana produk-produk yang dijual disusun secara teratur berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi, ketika kita ingin membeli buah, maka kita akan pergi ke lorong buah-buahan. Di sana terlihat berbagai jenis buah-buahan yang bisa kita pilih. Atau di lorong minuman, sangat banyak jenis-jenis minuman yang bisa kita pilih. Bahkan minuman yang harus didinginkan, dibedakan lorongnya dengan minuman yang tidak harus didinginkan. Begitu juga dengan lorong snack, di situ terdapat banyak snack yang bisa kalian pilih. Sedangkan lorong deterjen diletakkan jauh dari lorong makanan dan minuman. Mengapa hal ini dilakukan di dalam supermarket? Agar konsumen dipermudah atau mempermudah konsumen untuk memilih produk-produk yang akan mereka beli. Begitu juga dengan unsur-unsur yang ada di muka bumi ini. Sampai saat sekarang, terdapat 118 unsur yang ditemukan baik secara alami maupun buatan. Untuk mempermudah kita sebagai pelajar mempelajari unsur-unsur tersebut, maka ilmuwan-ilmuwan mengelompokkan unsur-unsur ke dalam suatu sistem yang disebut dengan tabel periodik. Sistem periodik unsur adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun berdasarkan aturan-aturan tertentu. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Pada tahun 1789, seorang ilmuwan bernama Lavoisier menyusun sekitar 33 unsur ke dalam daftar unsur-unsur sederhana berdasarkan perbedaan logam dan non-logam. Pada pengelompokan ini sudah dikelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Namun pengelompokan ini masih terlalu umum. Lavoisier membedakan sifat logam dan non-logam sebagai berikut, di mana logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, mengkilap jika digosok, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa atau direnggangkan, dan penghantar panas yang baik. Sedangkan non-logam ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar, tidak mengkilap bila digosok kecuali intan. Bukan konduktor yang baik, umumnya rapuh terutama yang berwujud padat, dan bukan penghantar panas yang baik. Berikut adalah pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Pengelompokan berikutnya adalah pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Pada tahun 1829, seorang ilmuwan bernama Dobereiner menyusun daftar unsur-unsur yang dikenal dengan hukum triade. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga dikenal dengan triade. Di dalam triade, unsur kedua memiliki sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama dan unsur ketiga. Dan unsur kedua tersebut memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga. Ini adalah beberapa triade yang ditemukan oleh Dobereiner. Nah, menurut Dobereiner, massa unsur tengah itu didapat dari massa unsur pertama ditambah massa unsur 3 dibagi 2.
Contohnya pada triade pertama, di mana massa atom natrium merupakan rata-rata dari massa atom litium dan kalium, sehingga massa Na didapat sebagai berikut. Pada pengelompokan ini, keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa dan massa atom atau AR unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Namun kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Berikutnya adalah pengelompokan unsur menurut John Newlands. Pada tahun 1863, seorang ilmuwan bernama Newlands mencoba menyusun daftar unsur-unsur dan dikenal sebagai hukum oktav Newlands. Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan pengulangan sifat unsur. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Artinya, unsur pertama akan memiliki unsur sifat yang sama dengan unsur ke-8, atau unsur kedua memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-9. Berikut adalah tabel unsur menurut hukum oktav Newlands. Pada pengelompokan ini, dia mempermudah untuk unsur yang massa atomnya kecil atau tidak terlalu besar. Nah, kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Dan penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Kita lanjutkan ya. Pengelompokan berikutnya adalah pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev. Pada tahun 1869, seorang ilmuwan bernama Mendeleev itu mengelompokkan sekitar 63 unsur yang sudah ditemukan pada daftar unsur yang dikenal dengan sistem periodik unsur bentuk pendek. Mendeleev menyusun daftar unsur berdasarkan kenaikan massa atom atau AR dan kemiripan sifat. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut dengan periode. Jadi pada pengelompokan ini sudah diperkenalkan yang namanya golongan dan periode. Berikut adalah SPU Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Lalu Mendeleev meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. Nah, kekurangan dari pengelompokan ini masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar, letaknya di depan unsur yang massanya lebih kecil. Lalu, adanya unsur-unsur yang tidak memiliki kesamaan sifat dimasukkan ke dalam satu golongan. Contohnya, Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Padahal, tidak memiliki kemiripan sifat. Dan terakhir, adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Nah, pengelompokan ini disempurnakan oleh pengelompokan berikutnya, yaitu pengelompokan unsur menurut Henry Moseley yang kita kenal sebagai SPU modern. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Moseley menyusun daftar unsurnya dikenal dengan
SPU bentuk panjang. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. SPU disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat, di mana lajur horizontal disebut dengan periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan lajur vertikal yang dikenal dengan golongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Nah, pada pengelompokan ini, Moseley berhasil memperbaiki kekurangan pada sistem periodik Mendeleev, di mana Moseley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu ada unsur yang terbalik letaknya, penempatan tellurium dan iodin yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tellurium memiliki nomor atom 52 dan iodin memiliki nomor atom 53. Lalu pada sistem ini berhasil menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern disebut juga dengan tabel periodik bentuk panjang, disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nah, berikut adalah SPU modern yang kita gunakan. Pada SPU modern terdapat dua golongan, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1A disebut dengan alkali, golongan 2A disebut dengan alkali tanah, 3A disebut dengan boron, 4A disebut dengan golongan karbon, 5A disebut dengan golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A disebut dengan golongan halogen, dan 8A disebut dengan gas mulia. Sedangkan golongan transisi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan transisi, yaitu terdiri dari golongan 1B sampai dengan 8B. Dan juga ada golongan transisi dalam, terdiri dari dua, yaitu lantanida dan aktinida. Nah, yuk kita lihat golongan-golongan ini. Di sini terdapat golongan utama tadi ya, terdiri dari 1A, 2A, tapi sebelum 3A terdapat golongan transisi, yaitu dimulai dari 3B yang di dalamnya terdapat lantanida dan aktinida, lalu diikuti dengan 4B hingga dengan 1B dan 2B. Lalu ada golongan utama 3A hingga dengan golongan gas mulia. Kemudian kita memiliki 7 periode, di mana periode pertama terdiri dari 2 unsur, periode 2 terdiri dari 8 unsur, periode 3 juga memiliki 8 unsur, periode 4 dan periode 5 terdiri dari 18 unsur. Lalu periode 6 dan 7 terdiri dari 32 unsur, karena di dalamnya terdapat lantanida dan aktinida. Kemudian kita juga mengenal adanya blok, di mana blok ditentukan dari konfigurasi terakhir unsur tersebut. Kita ada blok S yang terdiri dari golongan 1A dan 2A karena konfigurasinya berakhir di subklit S. Lalu ada blok P terdiri dari 3A hingga 8A.
Kemudian kita ada blok D terdiri dari 1B hingga 8B. Nah, ingat lagi ya, di sini terdapat 3 kelompok untuk 8B. Dan ada juga blok F, ini karena konfigurasinya berakhir pada subkulit F, yaitu yang dimiliki oleh lantanida dan aktinida. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam SPU, serta kita juga akan membahas mengenai sifat keperiodikan. Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.